Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini di Kampus Live. Kali ini di video ini Kak Saat udah kedatangan teman Kak Saat. Ini namanya Kak Uci. Nah, sehat Kak Uci? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Uci ini adalah alumni Universitas Negeri Jakarta, betul. Jurusan pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Jadi masuknya fakultas Dulu keguruan. namanya Fakultas Ilmu Sosial zaman saya. Sekarang ada FE, sudah FE. Fakultas ekonomi. Kalau dulu namanya masih masuk di rumpun Fakultas Ilmu Sosial, FIS namanya. Oh, FIS. Nah, sekarang namanya pokoknya di Fakultas Ekonomi. Oke. Jadi bukan keguruan. Keguruan. Oh, keguruan. Tapi ada di fakultasnya fakultas itu ya. Iya, karena UNJ ya. Karena jadi UNJ. Nah, kalau di kampus lain ada yang keguruan tuh satu fakultas sendiri. Kalau UNJ rata-rata keguruan semua. Jadi yang ilmu-ilmu murni itu baru, jurusan-jurusan baru biasanya. Oh, jadi malah ilmu murni yang nempel ke fakultas-fakultas itu. Oh, oke. Iya, kalau di UNJ tuh bahkan kayak pendidikan teknik elektro, pendidikan apa gitu. Jadi bukan apa, ada sih yang jurusan ini ada ya. Ada. Cuma Kak Uci ini jurusan pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Jadi dulu itu fakultas ekonomi belum ada. Jadi saya lulus baru fakultas ekonomi muncul. Jadi ketahuan tahunnya berapa ya. Ya, kemudian jurusan-jurusan itu masih manajemen tuh belum ada, Mas. Manajemen tuh masih zaman saya tuh masih D3. Yang ilmu murninya, ilmu murninya masih D3. Kemudian dia jalurnya juga ujiannya jalur mandiri, belum masuk ke SBM. SNBT. SNBT lah, saya lupa namanya. Jadi UMPTN zaman saya namanya. Nah, seperti itu. Nah, pendidikan ekonomi kalau di UNJ itu nanti ketika semester 3 baru di-split lagi ke prodi masing-masing. Jadi ada prodi-prodinya. Ya, ada prodi lagi. Prodinya ada pendidikan tata niaga, pendidikan koperasi, pendidikan akuntansi, pendidikan administrasi perkantoran, AP. Nah, itu di semester 3 baru di-split. Jadi spesifik banget ya, akuntansi sendiri, pendidikan apa tadi namanya? Niaga. Pendidikan tata niaga. Tata niaga bukan administrasinya ya, tata niaga. Tata niaga, koperasi, kemudian akuntansi sendiri. Nah, kalau sekarang mereka udah misah menjadi jurusan tersendiri. Beda dengan pendidikan ekonomi. Ada lagi yang pendidikan ekonominya sendiri masih ada lagi. Tapi yang jurusan-jurusan itu jadi ilmu murni lagi. Ilmu murni. Ada manajemen, ada manajemen, nggak pakai pendidikan nggak? Enggak, itu yang murni. Ada manajemen, ada akuntansi. Kalau nggak salah ada administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran itu yang murni ada itu. Sendiri. Terus tata niaga apa? Tata niaga nggak ada manajemen kalau nggak salah. Maksudnya manajemen. Seperti itu. Tapi ekonominya tetap ada di situ. Pendidikan ekonomi tetap ada. Nah, sekarang yang murni itu mereka tidak mendapatkan namanya akta 4. Pendidikan ekonomi pun juga sama. Jadi ijazahnya zaman saya tuh dapetnya 2. Ya. Enak banget ya. Gue lihat tadi ijazahnya 2 ya. Jadi ada akta 4 sama sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan sendiri. Akta 4 sendiri. Akta 4 itu apa sih? Akta 4 itu legalitas untuk ngajar di sekolah. Oh, iya dulu tuh ada sertifikasi untuk bisa ngajar ya. Jadi misal Kasat kan jurusan fisika. Kalau pengen udahlah aku mau jadi guru masa harus ikut akta 4. Pendidikan akta 4 nanti dapat sertifikasi itu boleh tuh ikut CPNS, ikut apa gitu-gitu. Kalau sekarang enggak. Yang pendidikan ekonomi pendidikan pun setahu saya yang sekarang enggak dapat akta 4. Ya, bahasanya memang udah sarjana pendidikan aja gitu. Dan sekarang kalau nggak salah kalau sekolah negeri itu nggak boleh tuh ilmu murni terus daftar jadi ngajar, jadi guru. Kalau resminya ya, kalau resmi yang PNS ya, tapi mungkin kalau honorer atau apa kita nggak tahu. Betul. Dulu masih bisa tuh loncat, makanya anak pendidikannya sendiri jadi istilahnya
kurang ini ya, kurang apa, tetap harus bersaing sama anak-anak lain gitu, ilmu murni lain gitu. Betul. Nah, sekarang udah mau jadi guru ya masuknya pendidikan aja gitu. Kalau enggak kalau mau ke ilmu murni ya riset ya apa kayak betul. gitu. Tapi tetap stigmanya masuk UNJ itu ya mau jadi guru gitu. Nah itu tuh sekarang sambil ini ya. Emang tapi gak cuma jadi guru kan harusnya. Enggak, justru teman-teman saya yang seangkatan yang jadi guru itu paling 20%. Oh. Dari rata-rata teman saya ya kerja di company atau di bank kayak gitu, lumrahnya seperti itu mereka. Oh. PNS yang bukan guru. Guru. Oh ya, yang PNS kalau guru. PNS bukan guru kan nggak bisa mas, udah kena nggak masuk list. Nggak kualifikasinya nggak masuk dia. Iya karena dia udah sarjana pendidikan. Iya. Kalau PNS ya hampir pasti guru ya. Tapi sebagian besar ya mereka pegawai kantoran biasa. Gitu. Karena keilmuannya dapat ya. Iya. Dulu prodinya apa Kak Uci? Saya tata niaga. Jadi tata niaga itu kalau di kampus lain mungkin ya itu sama seperti manajemen marketing. Jadi kita belajar manajemen semua di situ. Cuman lebih fokusnya kebanyakan ke marketing. Jadi belajar manajemen marketing, belajar sumber daya manusia. Beneran satu industri gitu ya berarti ya. Terus kayak misalkan perdagangan ekspor impor kayak gitulah. Jadi linknya memang ya nggak masalah. Mereka mau kerja di perusahaan nggak masalah. Nah terus semester 7 yang pendidikan tuh kita praktek di sekolah namanya PPL. Karena tetap jurusan pendidikan jadi tetap harus ada PPL ke sekolah. Jadi kita ngajar. Ngajar di mana dulu? Dulu di SMK 40 SMK 40 Nanas, Jakarta. Dekat kampus. Masih daerah Utan Kayu. Itu SMK salah satu SMK terbaik di situlah. Kemudian di situ itu PKL namanya PPL. Setelah PPL semester 8 sambil nyusun kita ada PKL di perusahaan. Ada PKL. Di PKL-nya di perusahaan? Iya. Bukan di sekolah lagi? PKL-nya di perusahaan. Jadi bebas kita nyari sendiri. Saya waktu itu di perusahaan otomotif di daerah Sunter. Kemudian 2 bulan atau 3 bulan ya. PPL berapa bulan? PPL itu 1 semester mas. Harus 1 semester ya? Karena kan bobotnya 4 SKS dia. Jadi ngajarnya itu ke sekolah kisaran harus hadir tuh 3 hari dalam 1 minggu. 3 hari berarti tinggal 2 hari ya buat kuliah ya. Jadi UNJ itu yang pendidikan nggak bisa lulus 3,5 tahun. Oh iya. Karena emang udah dipakai udah nggak mungkin. PPL-nya tetap di semester 7. PPL mau gimana pun PPL ya di semester. Tapi sebelumnya itu pertama kali ke sekolah langsung atau sebelumnya udah pernah praktikum? Kalau praktek itu ada mata kuliahnya saya lupa ya namanya. Yang ke siswa langsung itu ada? Kalau yang ke siswa enggak. Jadi kita ngajar di kelas itu nama mata kuliahnya kalau nggak salah kegiatan belajar mengajar KBM. Jadi kita praktek kayak misalnya simulasi gitulah di kelas. Baru kita kalau pergi ke lapangan. Sekarang bilangnya apa? Micro teaching gitu. Nah betul. Betul micro teaching. Cuman kan kalau PPL itu kita udah ngajar di kelas langsung itu mas. Di kelas. Jadi nanti dipantau sama guru pamong. Jadi kita ngajar anak-anaknya. Ada yang mantau. Jadi dipasrahin ya bikin soal segala macam dalam 1 semester itu. Beneran 1 semester? Iya jadi guru. Beneran. Jadi guru ya. Ketemu berapa kelas ketemu jadi ngajarnya kalau nggak salah 1 kelas dikasih tanggung jawabnya 1 kelas. Tapi 1 kelas aja. Ya memang masih kelas dasar sih kelas 10 gitu. Kelas 10 gitu ya. Ya nanti dosen datang per tiap minggu hadir dosen dari kampus. Dari ke sekolah. Jadi mantau juga. Baru ujiannya juga di kelas gitu. Ya kayak micro teaching gitulah. Berarti tapi nilai juga gitu-gitu ada evaluasi gitu juga tetap harus ngatur. Ada. Ada. Nah itu tuh tadi ya sebelumnya pas micro teaching kita kan berarti sama teman atau yang pas tadi pelajaran KBM mata kuliah KBM itu teman-teman aja itu suka ngeselin nggak teman? Nggak sih ya kan kayak diskusi biasa jadi wajar ya nervous ya segala macam. Cuman kan kalau anak UNJ tuh biasanya dari semester 5 mereka udah pada ngajar. Kalau saya sih belum ada lah mereka yang pada pegang privatan atau apa. Cuman kan gimana caranya handling kelas ini kan nanti diajarin gitu. Ketemunya waktu
PPL gitu. Jadi ya beneran lumayan sih, seninya banyak nih kalau udah PPL gitu-gitu. Jadi ketemu siswa beneran pas PPL, tapi biasa ya udah pada ngajar di luar-luar mah Ada yang kayak gitu. Nah itu, tapi begitu terjun kalau ini beneran terjun ke sekolah, di jam sekolah, mereka pakai seragam gitu-gitu semuanya. Ikut upacara juga sama kegiatan ini, karena semua. 1 semester ya. Jadi kayak guru baru kayak aja guru di situ, 1 semester gitu. Harus putih hitam? Enggak ya. Nah di SMK itu karena SMK salah satu SMK unggulan. Iya. Terus pihak Kepseknya sama Wakaseknya tuh strict banget sama disiplin segala macam penampilan. Jadi yang mau PPL di situ diwanti-wanti sama dosen saya, pokoknya kalian yang di sekolah SMK itu harus pakai baju kayak guru beneran. Jadi harus pakai blazer, harus ikutin kayak guru beneran ya pokoknya. Semuanya. Iya. Tapi pas kuliah udah mulai disuruh gitu-gitu nggak? Enggak. Ada kalau kayak kemarin di kedokteran nih, kemarin Wah cerita ternyata mereka tuh di kedokteran tuh ada SKDekan yang semua mahasiswa tuh harus pakai rapi, harus apa gitu. Nah kalau di ini ada nggak? Ada, tapi tergantung dosennya. Jadi ada dosen dulu ada namanya dosen namanya Pak Prof Roboh ya almarhum. Beliau tuh orangnya disiplin banget, terus attitude kita tuh benar-benar dilihat gitu kan, sampai absensi dia tahu kalau ada jumlah murid berapa yang masuk, yang tidak berapa, yang jadi joki siapa dia bakalan tahu. Dia ngitung ya, berarti benar ngitung ya. Dia ngitung, jadi ada ketahuan teman saya ketahuan bohong gitu, tanda tanganin temennya itu kena pokoknya. Itu nggak boleh pakai sendal dalam bentuk apapun sendal. Kita perempuan harus pakai rok. Harus pakai kemeja, terus yang cowok harus pakai celana bahan, harus pakai kemeja, nggak boleh pakai misalkan polo shirt gitu, nggak boleh. Polo shirt gitu nggak boleh. Pokoknya harus rapi. Itu mata kuliah pajak. Kalau yang dulu pasti kenal bapaknya. Kalau sekarang saya nggak, kurang ini ya. Tapi kepake ya pas terutama kalau yang ke sekolah ya itu kepake, karena harus rapi gitu kan, pakai pantopel kayak gitu-gitu. Harus pakai pantopel. Iya biasanya kan sebenarnya kalau di kampus tuh malah cowok-cowok mah pakai sepatu, cuma kan sepatunya beda ya, sepatu cat, sepatu apa gitu. Cewek-cewek yang kadang slop apalah gitu-gitu. Nah itu nggak boleh juga tuh, tetap harus. Kalau di sekolah itu wajib mas. Wajib. Tapi saya nggak tahu. Pas di pendidikan, pas di kuliah. Nggak, gitu. Pas mata kuliah itu aja. Pas mata kuliah itu harus aja. Pakai sepatu. Berarti, harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal. Ngalamin ini nggak? Kalau saya itu dulu. Wih, ada mata kuliah ini ya, sampai ke kantin nyari-nyari sepatu, kelihatan nggak ada? Ketahuan itu yang pajak itu, iya. Saking bapaknya juga menakutkan, dan dia kalau kita absen berapa kali nggak lolos, dek, pokoknya ini banget pelit banget. Nggak boleh ikut ini ya ujian ya. Gitu. Kayak gitu. Iya ada tuh yang kayak gitu tuh, jadi kamu udah absen ya kemarin 5 kali misalkan, coret udah udah nggak bisa tanda tangan lagi. Iya kayak gitu, tahu aja anak bohong sama enggak dia bakalan tahu. Dan bener-bener nggak dilulusin, harus ikut perkuliahan tahun berikutnya gitu. Tapi ada pilihan nggak dosen lo? Ada. Jadi malah jadi harus ketemu dua semester ya. Semester berapa baru tuh ada asistennya. Karena beliau udah sepuh, tapi strict banget emang. Tapi ya itu udah bertahun-tahun ya adanya mata kuliah itu sama Pak itu udah nggak ada pilihan. Ya kalau ngulang ya udah ngulang lagi sama Bapak itu. Sama Bapak itu lagi. Jadi nggak boleh ya, percuma gitu kayaknya pengen agak santai gitu, tapi semester depan ketemunya dia lagi sama aja bohong. Nah balik lagi nih, Kak Uci tadi ambil jurusannya ilmu ekonomi, pendidikan ekonomi, tapi prodinya tata niaga. Nah, itu di semester berapa tadi? 3. Semester 3. Udah semester 3 langsung. Iya, jadi langsung masuk ke prodi. Langsung prodi. Nah, kalau sebelumnya di semester 1 2 ada nggak yang mata kuliah yang ngerasa ini kalau udah belajar ini mah ini anak ekonomi banget nih gitu? Biasanya kita ke akuntansi ya.
Kan kalau yang di semester 1, semester 2 kan masih dasar ya Mas. Jadi ada akuntansi dasar, ada pengantar ilmu ekonomi. Nah, itu ketahuan nanti ke split. Kalau yang nilai akuntansinya tinggi A, berarti mereka nanti akan dikelompokkan ke akuntansi. Walaupun kita juga akan milih. Kita akan milih juga. Tapi ketahuan. Ya, biasanya teman-teman saya yang lulusan SMK dari akuntansi itu pinter-pinter kan, pinter-pinter akuntansinya. Udah itu masuk akuntansi gitu. Cuman ya kalau saya senangnya manajemen gitu kan. Makanya ya udah masuknya tata niaga. Tapi ada prasyarat nggak waktu mau masuk akuntansi itu sebenarnya? Saya ingat saya sih nilai itu. Nilai nilai akuntansinya harus bagus kayak gitu. Itu baru boleh. Dan milih juga mau kemana gitu. Ya kalau bagus kan berarti boleh milih kemana aja kan. Ya saya kan kalau nilainya pas-pasan, aduh ini mau kemana ini gitu. Kebanyakan gitu, karena kan bobot materi di SMK sama SMA beda kan. Akuntansinya kan beda. Tetap lebih susah SMK gitu. Udah bisa tuh kalau anak SMK katanya. Jadi kakak kan akuntansi juga tuh. Begitu masuk kuliah anak yang lulusan SMK tuh pembukuan itu udah rapi, udah bagus, udah jago. Betul, udah jago banget. Udah jago banget. Nah itu yang berasa banget ya berarti ya perbedaan antara anak SMK dari SMK dan SMA backgroundnya. Nah berarti sampai tadi tata niaga, terus habis itu kuliah sampai semester 8 ada PPL ya tadi ya, PPL. Kemudian ada PKL. PPL 1 semester, PKL 2 bulan. 3 bulan maksimal ya. 3 bulan PKL. maksimal. Ada KKL. KKL apa lagi tuh KKL? KKL itu cuma studi banding jalan-jalan 1 minggu. Kalau ada jurusan lain itu KKN. Saya waktu KKN ini. KKN kan ada ya jurusan lain ya. Ada KKN, kalau saya nggak KKN namanya KKL. Tapi ya, jurusan lain pakainya KKN. Nah waktu itu ke daerah Malang Batu kan banyak agrobisnis itu. Jadi situ studi bandingnya. Agrobisnis, banyak koperasi susu di Malang ya. Terus pabrik-pabrik tempe, pabrik susu, terus yang apel segala macem ke Malang sama. Ya studi banding ke kampus gitu loh Mas. Itu aja sih. Berarti kayak factory visit ya dulu kalau di S1 ada nyamperin inilah, nyamperin perusahaan-perusahaan, bener ilmu kita dipakai di sini tuh ngapain aja gitu. Biasanya itu cari tempat magang ya. Nanyain boleh gak magang di sini gitu kan biasanya kayak gitu ya. Tapi kan jauh banget ya kalau Jakarta Malang soalnya kalau ke Malang jauh. Memang kalau bisa ini mah oke. Nah, kalau Kak Uci ada kegiatan lainnya apa selain belajar itu? Di saya anggota Kopma. Waktu itu ngurusin unit rental komputer. Zaman saya kan masih ada rental. Kopmanya ini ya. Jadi Kopma di modalnya lumayan loh berarti. Jadi di Kopma bukan modal saya sih. Iya modalnya organisasi jadi, ya. Di Kopma dulu itu Kopma koperasi mahasiswa ya. Jadi dia punya unit bisnis, ada kantin, ada rental komputer, kemudian ada toko kecil gitu di UKM, di gedung UKM. Kayak gitu sih Mas. Jadi lupa yang berapa komputer? Lupa ya. Kayaknya 5 atau 5 unit deh. Dulu kan internetan ya masih yang bisa, kayak harus kalau mau internetan harus ada. Tapi itu rentalnya lebih ke ngetik gitu loh Mas. Jadi ada pegawainya. Ada pegawainya. Ada pegawainya. Jadi kita anggota tuh bantu aja. Bantu pembukuan kayak gitu. Iya, biasanya kan Kopma ya buat strategi gitu lah ya, pembukuan yang bisa pembukuan yang bisa kantin juga lumayan sih, tapi terakhir mungkin sekarang lebih berkembang mungkin. Perlu banyak. Nanti bisa teman-teman yang di sini komen ya di Kopmanya Fakultas Ekonomi ya berarti ya. UNJ. Kopmanya UNJ. Wah, Kopmanya UNJ loh, bukan Kopmanya Fakultas Ekonomi. Berarti
Pusjiwa di ini. Iya, di gedung G namanya, Gedung dekat lab G. school itu ada UKM semua di situ. Oh iya, tempatnya UKM, terus ada di salah satu sudutnya itu adalah Kopma UNJ. Jadi dulu itu dia punya kantin dekat rektorat, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Karena rektoratnya udah dibongkar, udah total ya pembangunannya. Saya nggak tahu deh masih ada apa enggak. Bisa lah nanti kayaknya di masih ada, mungkin ya. tempatnya nggak beda kali. Tapi ya itu lumayan apa ya, berdaya ya istilahnya, ada rental komputer, ada pengetikan di situ, ada apa namanya, berarti ada pegawainya. Jadi kakak-kakak tingkat saya tuh banyak yang pada belajar bisnis dari situ, Mas. Beneran belajar, beneran bisnis jadi ya. Real, jadi lulus mereka nggak cuma ngajar gitu, ada yang buka usaha apa gitu, udah belajar dari situ. Cash flow, ngomongin pembukuannya udah oke tuh ya. Wah, menarik. Jadi di situ berapa lama di Kopma itu? Dari maba sih. Dari mahasiswa baru enggak? 3 tahun 2 tahun lah. Oh, 3 tahun 2 tahun itu ikut ini, cuman saya bukan anak BEM sih. Jadi cuman kayak gitu. Jadi fokus di Kopma ya. Kalau anak BEM kan lebih rajin ya di kampusnya ya. Ya sering di kampus. Kalau Kopma kan masih bisa sesekali aja ke koperasinya ya. Tapi berarti semua yang di Kopma itu memang jiwanya wirausaha banget atau gimana? Iya, kebanyakan anak ekonomi, Mas. Oh, banyak kan anak ekonomi. Jadi kayak udah udah terkotak-kotak gitu. Oh, anak Kopma, anak ekonomi tuh banyak kan di Kopma. Gitu kan. Oh, anak teknik ada LKM. Tapi LKM lebih umum sih. Banyak kan anak sejarah, ada anak teknik seperti itu, yang lain-lainnya. Tapi kalau Kopma banyak kan emang anak ekonomi. Jadi memang udah ada spesifikasinya ya. Nah, oke. Kita balik ke jurusannya tadi, pendidikan ekonomi. Nah, itu kan tadi udah menarik banget tuh, dia dapat SPD, tapi dia dapat akta 4. Makanya kebanyakan malah ininya apa tadi namanya, lulusannya itu bisa ke kantor, bisa ngajar juga gitu. Wirausaha juga ada banyak juga gitu, yang PNS, guru juga banyak gitu, pengajar. Memang sebenarnya komplit ya, jadi nggak ini. Nah, buat dari Kak Uci, kalau misalkan ada yang mau masuk nih, lagi milih-milih nih anak SNBP, mungkin atau SNBT, lagi nyari pengen di Jakarta, ke UNJ, ada jurusan pendidikan ekonomi, tapi masih ragu, atau pendidikan tata niaga, atau pendidikan akuntansi gitu. Nah, kira-kira buat mereka ini dari Mbak Uci apa nih yang biar nggak usah ragu lah? Saya biasanya jelasin ke anak ya, kalian kalau misalnya hasil TO-nya cuma sekian gitu kan, kalau mau mencapai target UI itu ketinggian, realistis lah gitu kan, ya udah pilih aja UNJ. Aku nggak mau Kak jadi guru. Kata siapa jadi guru? Nggak ada anak UNJ jadi guru. Saya bilang dikit banget yang memang ngabdiin ilmunya gitu kan. Itu dikit banget. Jadi persentasenya ya memang cuman maksimal 20% kali ya dari satu angkatan gitu. Rata-rata kalau teman saya karena mereka punya skill di bidang yang lain gitu kan ya, jadi pegawai. Saya bilang nggak harus jadi guru kalau UNJ. Kalau kamu nyaman jadi guru ya silahkan. Tapi yang sudah pendidikan pun, jurusan pendidikan pun dia nggak dijamin kita masuk jadi guru gampang di sekolah, karena kan nggak punya akta 4 juga gitu kan. Tetap harus ikut misalnya supaya karirnya bagus di bidang pendidikan ya, kamu harus ikut SM3T yang ngajar di pelosok supaya jadi CPNS-nya lebih gampang. Saya kasih gambaran seperti itu, Mas. Jadi banyak yang emang nggak tahu. Jadi UNJ cuman jadi guru, enggak. Saya bilang nggak kayak gitu. Terus malah enak kalau kamu masuk UNJ, kamu dapat plusnya yang pendidikan itu kan dapat teori-teori bagaimana caranya kita ngajar. Nanti diajarin tentang psikologi perkembangan, gimana handling anak-anak, ngelihat anak ini bermasalah atau tidak di kelas tuh seperti apa. Jadi kita harus tahu psikologi anak. Jadi bedanya yang saya lihat karena saya ngajar gitu kan, banyak teman-teman yang pinter banget tapi nggak ada hatinya tuh nggak bisa deket sama anak ya.
karena mengandalkan apa ya, kemampuan intelektualnya aja, nggak ada rasa gimana gitu lah ke anaknya tuh seperti itu. Itu kan dari psikologis kan Mas. Betul. Nah itu kita diajarin. Nah poin plusnya kita bisa ngajar dari kuliah udah bisa ngajar, apalagi kayak jurusan MIPA ya. Iya, apalagi. Itu saya tahu lah dia ada apa pengajar lavender yang MIPA itu ya kan? dari maba aja udah. Iya, dari semester 5 aja dia udah bisa dapetin uang banyak kan, seperti itu. Jadi ya saya kasih gambaran-gambaran kayak gitu. Kalau masalah pekerjaan gampang, nanti udah lulus terserah kamu mau cari karir di mana, seperti itu. Gitu sih Mas, gambarannya gitu. Benar ya, jadi nggak menutup kemungkinan untuk bekerja di lain. Jadi ya udah, maksudnya bukan cuma jadi guru aja gitu untuk jadi lulusan apa kalau lulus dari UNJ tadi ya. Jadi semua jurusan ya sebenarnya kalau terbuka, nggak cuma ekonomi, tapi kalau ekonomi ada dapat tambahan skill untuk pembukuan apa, bahkan untuk wirausaha sendiri juga bisa gitu. Nggak cuma teori doang ya diajarin gitu. Oke. Nah, keren nih Kak Uci untuk apa info-infonya seputar pendidikan ekonomi dan juga UNJ ya terutama. Thank you Kak Uci. Untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe dan join membershipnya juga untuk pembelajaran SMA dan juga SNBT. Dan untuk kalau mau tahu info-info tentang jurusan-jurusan lain bisa komen di bawah, nanti Kak Saad cari telepon lah, nanti cari teman-teman yang di jurusan itu. Oke, dari Kak Saad gitu aja. Thank you sekali lagi Kak Uci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh.